sukanya 91. Dalam arti kalau 10 wong itu yang tahu sekitar 9 wong, tapi senangnya mungkin 9 sekitar 7. Nah itu kira-kira cara bacanya. Ya, sama baik dengan Panca yang tahu 96, yang senang 95,9. Artinya kalau kami lihat di Panca dengan Ilyas ini sama-sama bertarung bupati, ada sentimen positif dari Panca lebih bagus, lebih baik dari Ilyas. Karena di Panca analog kami sekitar 96, 9 wong yang senang, kira-kira 9 wong juga yang senang itu yang kenal. Beda dengan misalnya Pak Ilyas, 10 kenal, 9 ini berarti sekitar 7 ya. Kalau Panca dengan Ardani ini digabung. Kenapa? Kalau kami lihat, kalau Panca 96,8 tapi 95 di tingkat kesukaannya. Sama dengan Ardani 76 kenal, tapi nilai naiknya agak besar juga yang sukanya. Jadi sentimen positif itu kalau melihat dimiliki oleh Panca Wijaya Akbar dengan Pak Ardani di popularitas. Nah, secara statistik kalau kami lihat pilkada ini memang sudah cukup ini. Calon ini sudah cukup untuk bertarung di pilkada. Kenapa kami lihat seperti ini? Karena semuanya itu sudah mencapai angka 75. Arti modal itu sudah ada untuk bertarung. Beda misalnya masih 40, 30, 50. Nah itu berat biasanya kalau kami lihat. Nah di sini positifnya kalau kami lihat Panca Wijaya Akbar dengan Pak Ardani, meskipun Pak Ilyas juga ada tingkat keterkenalan untuk tahunnya 98,3, tapi tingkat kesukaannya agak sedikit menurun. Kalau kami lihat sisi positifnya seperti itu. Ini Panca Ardani dengan Panca Ardani ini sudah mencapai 50+1 kami lihat. 50+1 karena memang ada di sana 2 calon, jadi harus mencapai 50% lebih. Nah di sini sebenarnya kalau kami lihat potensi besar paslon Panca Ardani ini untuk menang di pilkada 9 Desember itu cukup besar. Lembaga survei kadang-kadang ada yang menggaransi kalau pertanyaan terbuka ini sudah mencapai di angka 50%, itu sangat sulit dikalahkan lagi, apalagi menjelang pilkada 9 hari lagi. Hitungan kami, kalau ini misalnya berbeda 30% dengan waktu 9 hari ini, artinya setiap hari itu paslon Ilyas Endang itu harus dapat 3,2% suara sehari. Kalau mata pilihnya sekitar 280.000 dengan partisipasi 80%, setiap hari paslon Ilyas Endang harus dapat sekitar 2.800. Wah, paslon bupatinya sudah ada, tidak ada lagi mereka mengatakan bahwa aku kaget milih. Karena apa? Kalau kami lihat di atas 60% sudah Panca Ardani sudah dapat ini. Artinya peluang 50+1 itu cukup besar. Dia sudah untuk memenangkan pilkada ini. Nah, kalau Ilyas Haji Alam dengan NAPU ada 2 sebenarnya PR yang mereka lakukan. 31,1 dia harus mencapai 50+1 dulu. Setelah dapat 50+1 dia harus menyalip angka 61,7. Itu sebenarnya PR dia. 2 kali harus melakukan 50+1, terus harus menyalip Panca Wijaya Akbar dengan Ardani. Itu sebenarnya PR yang agak sulit menurut kami. Biasanya pengalaman kami survei yang kami lakukan dengan waktu sekian, dengan jarak paslon sekian agak susah untuk dikejar. Sebagai tambahan juga kemarin juga ada lembaga survei sebulan sudah menggaransi jaraknya 20%, dia berani mengatakan bahwa dia akan menang paslon ini. Saya baca juga di media kawan-kawan. Ada satu lembaga survei, tapi surveinya sebulan, tapi jaraknya 20%. Dia berani 20%. Artinya apa? Kenapa lagi tidak berani kami melakukan ngomong ini? Kenapa? Tinggal seminggu kira-kira. Perlu kita ini kawan-kawan juga ini sharing juga. Ini kami ingin melihat kira-kira ada nggak perubahan stabilitas suara bagi masyarakat Ogat Ilir nak berubah milih bupati. Misal Pak Bu, kalau Bapak Ibu pilih si A tadi, kira-kira 9 Desember lagi tak berubah tak? Nah, kalau kami lihat tidak akan membuat pilihan itu 78,8%. Lah mantap. Aku tidak berubah lagi, itulah pilihan aku. Ada 15,7 akan membuat pilihan. Kalau kami lihat kecinian, tidak berubah. Nah, mengubah pilihan ini kadang-kadang macam-macam. Kadang-kadang di atas masih lama, kadang-kadang kan ada belum tahu visi-misi. Tapi secara garis besarnya kalau kami lihat 78,8 ini aduh sudah mantap. Pemilih masyarakat Ugaden itu tidak akan berubah pilihan. Jadi untuk berubah elektabilitas itu sesuai dengan simulasi yang kami gunakan tadi memang benar, tidak jauh bedanya. Aku ini bergeser paling-paling 0, beda di sana akan berubah pilihan semakin besar. Ini stabilis dukungan memang konsisten. Kalau kami lihat tidak akan mengubah pilihan itu warna merah 82,8. Artinya pemilih Panca Wijaya Akbar dengan Ardani itu kemungkinan besar itu tidak kalah mengubah pilihan sekitar 82% tadi. Artinya dia punya pilihan kuat sudah banyak. Ilyas juga 77,9. Terus pemilih lemahnya 12,5 itu Panca
Ilyas 21,3. Masa yang nggak tahu nak ubah pilihan atau tidak itu 6,7. Kalau kami lihat kuning dengan merah, ini sebenarnya warnanya bukan apa ini. Mohon maaf ini kan kuning dengan merah ini, kalau kita memang ada sentimen yang cukup bagus paslon Panca Wijaya Akbar dengan Ardani. Dionya tingkat pemilihnya kuatnya 82,8. Ilyas 71,9. Ada tren di atas terus kami lihat di sini. Ada pemimpin terus. Meskipun pemilih lemah Pak Ilyas juga 21,3. Sebenarnya ini agak bisa beralih pilih, baik pemilih mengambang atau tidak milih atau pilih paslon Panca Ardani kayak itu. Sampai dengan Pak Ilyas Pak Panca juga 12,5 bisa juga kayak itu pilihnya ke masa mengambang atau paslon Ilyas Panji Alam. Nah, berarti yang kami lakukan ini memang secara akademik, bukan kadang-kadang ya terus terang mohon maaf ada yang lembaga survei lain itu yang muncul pada waktu pilkada. Pokoknya ada kemarin turun 90%, dan kaki itu 40, kadang-kadang kan publik bingung. Di situ yang mana yang benar ini. Nah itu tidak bisa dipersepsi. Karena apa? Pertanggungjawaban kami secara publik ini harus diperlihatkan ke masyarakat. Kami sangat naik kalau masyarakat itu kami melalui media itu memperlihatkan data survei kami itu seolah-olah yang kami benar, tapi tidak melihat ke apa nih survei itu, apa nih metodenya, apa sampelnya. Perlihatkan juga. Karena apa? Kalau kami lihat dari sampel inilah pertanggungjawaban salah satu yang saya sampaikan tadi bahwa lembaga survei itu memang turun. Nah itu jadi kalau misalnya lembaga survei itu turun, mudah-mudahan kawan-kawan media itu bisa nanya juga, Pak Bu surveinya di mana baik? Bisa bukti tidak? Karena tidak boleh kalau publik itu nelan mentah-mentah itu hasil data itu. Nah itu sebagai pertanggungjawaban kami. Nah kalau kami lihat di sini survei yang kami laksanakan itu ada kemarin memang di 84 desa atau kelurahan. Ini yang kami lakukan. Artinya memang data yang kami bangkitkan itu semakin banyak semakin besar. Karena kami ingin melihat nilai kebenaran sebenarnya pada waktu menjelang pilkada. Meskipun itu nanti prediksi. Jadi sampel yang kami gunakan itu pertama yaitu 20, terus 43 sampai dengan 84 desa. Jadi 84 desa itu menjelang pilkada itu kami menggunakan sampel itu semakin banyak, semakin besar, semakin bagus biasanya. Terus jumlah responden 440 responden. Jumlah sampel itu margin of error itu plus minus 3%. Kalaupun nanti ada data yang kami tampilkan kepada media nanti itu bisa naik plus 3% dan plus minus 3,5. Bisa naik 3,5, bisa turun 3,5. Lalu dalam pendetail biasanya ada tingkat kesalahan. Terus pengumpulan data juga wawancara tatap muka. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.